Jajan gue itu satu harinya 1.000 perak gitu loh. Nah, terus Aqua Gelas kan itu waktu itu udah 500 perak, Cak. Mas kan lebih senior nih. Iya, senior saya 9. Dari sisi umur lebih senior nih, Cak, pasti kan. Karena udah gak masuk HIPMI lagi, udah lewat 40. Iya, udah lewat. Udah ketuaan. Per bulan, Cak, 30.000. Gue mau gimana, gue mau pacaran, nih kan. Di pejabat, tapi pelitnya padang banget gitu. Jadi orang Padang terkenal pelit juga itu ya. Sama anak ya. Makanya cari duit gitu loh. Tapi kan kita butuh makan, Cak. Kita butuh ngidupin karyawan kita, kita butuh ngidupin anak istri kita. Menjadi sebuah buku. Pasti itu. Kayak Cak Bas kan udah punya buku ya. Punya buku ya. Yang muda yang kaya gitu ya. Gue suka macan gitu. Memang suka macan. Di luar dari CEO gue emang macan juga. Macan juga. Oh, pas. Makanya kita panggilnya Cak kan. Iya, beda 10 tahun sama saya. Dan tahun saya 42. Siap. Oh. Tapi nggak kelihatan. Putra berapa putra? Cak Bas kayak umur 28 guys. Bisa aja. Kalau dibuka gini jadi siap Kumen-Kumendin. Jadi hari ini saya punya narasumber ketua saya pada waktu di HIPMI dan anak muda yang sukses di karir di politik. Jadi yang kita akan ingin bahas adalah sukses di karir bisnisnya dan usahanya nih, bukan di politiknya ya. Nah ini macan idealis nih, banyak banget pertanyaannya seperti biasa. Pertanyaan yang lolos akan mendapatkan 5 orang pertanyaan yang lolos mendapatkan buku saya yang muda yang kaya, dan 1 orang akan mendapatkan kaos yang seperti ya, nanti dari pertanyaan itu Ketua Vasco yang akan memilihnya. Iya. Ya kan? Nah, jadi saya kepingin tahu dulu nih seperti biasa. Itu ciri khasnya Cak Bas ya, pasti siap komandan-komandin gitu kan? Itu iya, karena saya tuh paling seneng dengan berbau jenderal komandan gitu. Oke. Iya. Jadi suka dengan dunia militer ya, Cak? Iya, suka. Iya. Jadi kalau saya manggil misalnya Dan enak. Nah, itu satu. Kedua, orang kan biasa manggil juragan, ya kan? Kenapa nggak masuk tentara aja tuh, Cak? Kenapa jadi pengusaha? Susah, kalau kulitnya kayak saya agak susah. Ya kan, nanti kalau perang lawan China gue bingung nih. Oh, iya. Malah saya ditembakin bukan di ini kan. Iya. Jadi mesti kalau perang sama China gue mesti jadi keterpaksaan ya. Jadi bisnis ini keterpaksaan. Iya, padahal memang dulu pinginnya saya suka berbau tentara. Iya. Tapi nggak ada cita-cita tentara, tapi ponakan saya sampai hari ini mau jadi tentara memang. Mau masuk dunia militer? Iya. Iya. Dia sukanya tuh koleksi apa? Mobil tank gitu-gitu. Diecast-nya. Iya. Jadi cocok di dunia politik ya. Nah, ini narasumber saya ini luar biasa ya, masih muda tapi karier politiknya top banget. Nanti satu pertanyaan Ketua Vasco. Siap. Nanti dipilih itu yang mendapatkan kaos Before Five, itu kaos produk Indonesia, made in Indonesia. Jadi saya mau profilnya dulu lah, umurnya berapa, terus karirnya itu sekolahnya di mana, kok bisa sampai tiba-tiba sekarang menjadi ketua DPP Partai Berkarya. Itu saya kemarin udah baca review semua, ternyata inspirasinya itu Pak Harto. Itu kok bisa, gimana sih anak muda? Biasa jarang sekali ya. Iya. Jadi gini, Cak. Jadi kalau background gue sendiri kan memang gue dulu kuliah di SMA 1 Budi Utomo, SMA 1 Jakarta Budi Utomo. Terus gue masuk kuliah di Fakultas Teknik Gas Petrokimia di Universitas Indonesia. Nah, jadi di UI itu mulailah gue. Jadi sebenarnya kalau berorganisasi sebenarnya udah mulai dari zaman SMP dari SD lah ya kalau mau bilang. Tapi kan organisasi masih pramuka gitu lah ya. Nah, mulai SMP masuk, gue jadi ketua PKS Patroli Keamanan Sekolah. Berarti dari SMP udah jiwa itunya muncul ya? Emang suka, gue ngumpulin banyak orang, gue suka. Lalu SMP di OSIS dan di SMA gitu-gituan lah ya. Banyak organisasi yang gue jalanin. Mulai di kuliah ini, mulai yang berkecimpung dengan dunia politik praktis. Nah, di kuliah itu kan gue aktif juga di BEM, di berbagai macam organisasi. Bahkan gue sempat jadi, kalau pernah dengar di Lions Club itu ada namanya pemudanya Leo Club gitu ya. Itu gue pernah pegang di satu distrik waktu itu 307A. Gue presidennya di situ. Nah, jadi di situlah gue mulai masuk lagi ke dunia politik. Karena gue melihat di sini gini, Cak. Dunia politik itu, dunia aktivis itu, pemuda yang apatis terhadap politik, menurut gue pemuda yang tidak bertanggung jawab terhadap negerinya. Iya. Dan gue ngerasa pada masa gue kuliah itu, gue tahun 2004 gue masuk kuliah, Cak. 2004 itu tidak ada momentum yang besar di Indonesia ini, nggak ada momentum politik yang besar. Tapi gue merasakan di situ pada saat kita aksi, kita demo gitu ya, kita nyebutnya aksi biasanya, Cak. Kita demo itu selalu kita teriak-teriak di pinggir jalan, mengutarakan sebuah inspirasi, harapan kita, harapan rakyat dari sisi kita sebagai mahasiswa. Itu kok kayak nggak didengar di Gedung Senayan.
Gitu loh. Jadi kita kayak teriak-teriak di jalan gitu. Yang keluar cuma satu orang perwakilan DPR misalnya kan. Ini apa ini? Nah, di situlah gua ngerasa gua harus duduk di dalam situ. Tadi target gua kan gitu. Gua harus duduk di dalam situ biar gua bisa teriak di dalam. Jadi nggak di luar aja kan? Iya. Nah, tapi prosesnya itu kan nggak gampang gitu. Nah, dari situlah gue baru memulai mulai bertujuan dan mempunyai arah politik gue ke arah politik praktis gitu loh. Jadi politik praktis itu seperti yang kita ketahui sekarang di Indonesia itu memang harus kita masuk dalam suatu partai buat kita bisa berkecimpung dalam dunia politik praktis. Jadi kalau kita nggak masuk partai, keluar percuma gitu, atau Mas Go ya? Ya nggak percuma, tapi kita susah, kurang kuat untuk menggemakan sesuatu. Jadi gitu mulai kapan tuh pikiran tuh muncul? Mulai kuliah kan, di kuliah itu gue sempat jadi caleg termuda DPR RI ya. Oh iya, saya kemarin ada lihat juga ya. Umur 21 gue jadi caleg DPR RI di Partai Golkar dulu. Karena memang idola gue dulu ya kalau kita mau belajar politik ya di Partai Golkar menurut gue pada saat itu ya. Karena Partai Golkar itu kan punya manifesto politik yang kebetulan yang tadi Cak Bas bilang gue mengagumi Pak Harto, iya benar. Karena Pak Harto punya manifesto politiknya di Partai Golkar pada saat itu. Dan situlah gue belajar banyak di Partai Golkar dan banyak sekali tokoh-tokoh yang juga tokoh-tokoh besar yang lahir di Partai Golkar. Nah, kira-kira gitu kalau mulai langkah awalnya gue mulai terjun di politik, Cak. Jadi memang dari awal, apakah waktu itu orang tua setuju nggak? Orang tua atau kakek? Saya lihat kan nggak salah kakeknya juga sempat berpolitik juga ya. Kakek gue itu kebetulan salah satu ketua Golkar tapi di Sumatera Barat. Levelnya masih level provinsi kabupaten lah ya, level daerah ya. Jadi tapi itu sudah jauh pensiun udah lama. Kebetulan kakek gue juga polisi militer ya kan di situ. Komandan SPM di Sumatera Barat pada masa itu. Nah, orang tua gue bukan politisi. Bukan. Pedagang. Bukan, sorry, PNS. PNS. Jadi ya berbeda sih. Ya? Beda. Tapi biasa kalau orang kelahiran Sumatera Barat tuh jiwanya pedagang semua itu. Pedagang. Tapi gue lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta ya. Jadi tapi kan bau-bau pedagangnya harusnya kuat tuh. Kalau bau pedagang sebenarnya kayaknya bukan karena gue darah Minang ya. Sebenarnya karena mungkin jadi waktu masih kecil itu, zaman gue masih SMA, itu percaya nggak Cak, jajan gue itu satu harinya 1.000 perak gitu loh. Nah, terus aku gelas kan waktu itu udah 500 perak Cak. Ini kita beda generasi nih Cak. Cak Bas kan lebih senior nih. Iya senior, saya 9. Dari sisi umur lebih senior nih Cak pasti kan. Karena udah nggak masuk HIPMI lagi, udah lewat 40. Iya, udah lewat. Udah ketuaan. Nah di situ gue cuma dapat jajan 1.000 perak Cak sehari dari bokap waktu itu kan. Dan kalau gue mau beli sesuatu, baik itu beli handphone, beli sepatu, apapun itu, nggak bisa gue minta duit sama bokap. Harus cari sendiri. Harus cari sendiri atau ayah nambahin gitu misalnya. Jadi bokap nambahin. Itu mental yang tumbuh malah itu ya. Di situ gimana 1.000 perak dan gue kan dikasih per bulan Cak 30.000. Gue mau gimana, gue mau pacaran nih kan. Gimana gue mau jalan-jalan. Orang tua PNS berat juga ya. Orang tua gini Cak. Orang tua bisa kalau dikategorikan pejabat sih pejabat, tapi pelitnya Padang banget gitu. Jadi orang Padang terkenal pelit juga itu ya. Sama anak ya. Makanya cari sendiri ya. Nah, disitulah baru gue lihat ya pada saat itu, gue dia saja 1.000 perak. Nah, akhirnya gue bisa menghasilkan kan, gue dagang macam-macam lah, dagang kaos, dagang macam-macam pada masa itu ya. Gue bikin studio musik waktu itu, gue sewa-sewain sama alat musiknya, bikin warnet, bikin wartel dan lain-lain. Pada masa itu di luar dari bokap gitu loh. Jadi sendiri itu ya. Disitulah gue bisa punya jajan. Tapi gitu berarti kan. Orang Padang bukannya pelit, mungkin tuh hemat. Ternyata setelah hemat itu loh. Bukan hemat sebenarnya. Jadi sebenarnya di situ gue sampai nangis dulu waktu gue SMA ya. Gila bokap gue ini Padang banget, gue bilang ini kan. Karena kan orang bilang kalau Padang ini emang ulet gitu kan, pelit kata gitu kan. Ya. Gila nih bokap gue ini pelit banget ya. Nah ternyata selidik, akhirnya waktu menjawab itu. Setelah kuliah baru gue bisa punya mobil gue beli sendiri gitu kan. Gue bisa punya kantor sendiri gitu loh. Gue bisa punya usaha yang udah lumayan, yang omsetnya sudah miliar juga pada masa itu. Disitulah gue sadar, oh bokap gue ini mendidik gue ternyata. Nggak sembarangan keluarin duit, modalin, ternyata mentalnya nggak tumbuh kan? Iya, gue bilang, itu gimana? Gue bilang ini gue bisa jalan-jalan sama temen. Tapi di situ Cak, pada saat gue SMA, mungkin teman-teman taunya, wah Vasco wajar dia punya barang-barang ini, dia anak pejabat, mungkin gitu ya. Image-nya waktu itu. Image-nya begitu, terserah lo mau kayak gimana. Padahal gue nyari duit sendiri gitu kan Cak. Tapi gue dianggapnya begitu. Nah, terus kok bisa masuk HIPMI gimana itu ketua waktu itu saya? Nah, kan saya kenalnya di HIPMI nih. Iya. Karena jadi ketua di HIPMI itu nggak gampang juga loh. Ya, jadi HIPMI ini kan menurut gue ya, HIPMI ini ada kategori teman-teman yang senang dengan dunia bisnis ya. Walaupun nggak semuanya anak HIPMI itu sudah punya bisnis yang besar, enggak. Anak HIPMI banyak juga yang masih memulai bisnisnya ataupun bahkan belajar
dari bisnis ya. Karena gue punya anggapan gini, Cak. Kalau lo mau menjadi sesuatu, berkumpul dengan orang-orang yang mirip dengan lo gitu. Jadi lingkungan itu buat gue pengaruh. Misalkan kayak gini, gue bisa kenal sama Cak Bas, otomatis gue punya, wah ini kalau jadi pengusaha IT nih kayak Cak Bas nih. Karena orang kenalnya Cak Bas ini raja IT nih kan. Wah, Cak Bas dengan berbagai macam produk-produk IT-nya dia gitu loh. Nah ini kita kan tertular, Cak, biasanya, Cak. Dengan kita nongkrong sama Cak Bas, nongkrong sama orang-orang yang punya minat usaha masing-masing, dan bisa terjaring networking di dunia bisnis. Disitulah awalnya gue mulai masuk ke HIPMI pada masa itu. Nah, disitulah mulai gue banyak kenal teman-teman. Ya cuma buat nongkrong-nongkrong aja, tapi kan minimal diskusinya nggak jauh dari kita ngerjain apaan ya. Iya, tapi kan lagi pula kan memang hobinya tadi kita lihat ingin ngumpulin orang kan. Nah, bernetworking lah ya. Itu tersinkronisasi karena HIPMI inilah yang menurut gue pada masa itu memang punya irisan yang sangat tebal di dunia organisasi dan di dunia usaha. Ya, itu yang tidak ada organisasi sebagus HIPMI karena dia irisan antara bisnis dan berpolitik juga bagus. Iya, jadi passion gue adalah bisnis dan usaha di situ kan, Cak ya. Jadi di HIPMI lah passion gue itu bisnis usaha dan politik, maksudnya dan organisasi. Dan di HIPMI inilah dapet nih semua irisannya, dua-duanya dapat di situ. Nah, makanya gue seneng di HIPMI pada masa itu kan, gue ikut HIPMI juga. Akhirnya gara-gara gue masuk HIPMI, organisasi yang lain jadi nggak aktif gitu kan. Ketua bidang berapa waktu itu ya? Terakhir waktu itu gue ketua bidang 10 ya, sebelum selesai waktu itu. Karena saya kan masuk ke Cakatum yang milih ketua suaranya satu suara lumayan. Jadi saya mau tanya lagi tuh, sebelum saya mau tanya macan idealisnya itu ya kan, terus terkait political content creator, saya mau tanya lagi sedikit tentang tadi. Kalau menurut Ketua Wasku itu orang biasanya jadi pengusaha dulu berpolitik, tapi kalau Ketua Wasku ini kan berpolitik juga jalan, pengusaha juga jalan. Tapi saya lihat kan banyak orang jadi pengusaha dulu baru berpolitik. Jarang sekali orang yang mulai dari nol tuh, dari kecil tuh berpolitik karena takut, karena memang kenapa sih Ketua Wasku bisa memilih jalur seperti itu berbarengan? Jadi gini, Cak, politik itu kita nggak bisa nyari duit gitu loh. Tapi kan kita butuh makan, Cak. Kita butuh ngidupin karyawan kita butuh ngidupin anak istri kita. Ya kita harus ada usaha. Jadi kalau kita mau nyari duit di politik, nah itu berbahaya baru gitu loh. Nah disitulah gue tetap beriringan, gue tetap bisnis juga, gue tetap berpolitik juga. Berpolitik gue lampiaskan semua passion gue, semua energi gue, semua tenaga gue untuk berpolitik. Tapi gue tidak lupa juga buat ada backup untuk penghasilan gue dong. Nah di situ yang gue kenapa gue jalanin dua-duanya di situ sebenarnya. Jadi termasuk sekarang kenapa kok bisa bikin satu konten YouTube yang sangat saya lihat tuh kan bagus juga ya. Mungkin kalau untuk suatu konten politik itu kan jelas di sana. Nah itu terus satu lagi kedua, kok bisa milihnya macan idealis? Kenapa kok nggak apa suka macan, apa kok nggak misalnya lian idealis? Singa idealis. Kenapa kok macan? Ini kalau bicara kayak gini berarti sejarahnya gue bermain YouTube ya. Iya, kenapa itu? Nah, awalnya sebenarnya gini. Gue hobi bersosial media, Cak ya. Sosial media baik itu semua platform bisa kita pakai kan, nggak hanya YouTube. Nah, jadi kalau untuk YouTube sendiri, dan memang gue juga hobi di dunia IT, Cak. Gue sangat hobi itu. Ya? Gue menikmati dunia IT. Memang kalau hobi itu susah ya? Susah. Jadi makanya kalau dari sisi sosial media, sebenarnya YouTube itu gue udah main YouTube ini sekitar 5-6 tahun yang lalu, Cak. Tapi gue nggak nongol depan muka. Gue meng-create, ya salah satunya misalnya gini, gue mendistribusikan dakwah-dakwah waktu itu. Dakwah ulama-ulama, ustadz sosial media yang ikut gue bantu distribusi dakwahnya. Yang subscribernya justru lebih besar daripada macan idealis, tapi gue nggak nongol depan muka. Tujuan gue itu cuma itu waktu itu. Gue mau membantu ulama-ulama ini yang menurut gue punya kompetensi, yang menurut gue punya ilmu yang hebat, buat mereka mendistribusikan dakwahnya. Gue bantu tuh mereka, dan gue kumpulin. Gue buat satu organisasi waktu itu tuh, buat satu organisasi namanya YouTuber Dakwah Indonesia. Itu berkumpullah semua youtuber dakwah di Indonesia yang subscribernya berbagai macam, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, juga berkumpul semua di situ. Nah di situ mulai gue bermain YouTube. Lalu di dunia politiknya akhirnya ya karena memang jiwa gue politik ya kan, akhirnya gue memutuskan untuk gue membentuk macan idealis yang gue juga nongolin muka. Karena buat gue gini, Cak ya, tokoh-tokoh besar yang gue pelajari, tokoh-tokoh besar di politik itu biasanya dari zaman dulu itu semua senior-senior kita, untuk menjadi seorang tokoh besar di politik, di apapun itu mereka biasa menciptakan suatu karya yang berupa buku, menuangkan pemikirannya menjadi sebuah buku. Pasti itu. Kayak Cak Bas kan udah punya buku ya. Punya buku ya. Ya Muda yang Kaya tuh ya. Gue sempat baca dulu sedikit waktu itu kan. Nah jadi
buku itulah yang menjadi platformnya para tokoh-tokoh pada masa lalu menurut gua. Pada ini pemikiran gua pas 5 tahun lalu nih. Menurut gua ke depan ini para tokoh-tokoh besar pasti akan beralih ke dunia audiovisual. Dan di situ YouTube belum terlalu dilihat, Cak, waktu 5-6 tahun yang lalu tuh. Belum terlalu dilihat. Tapi menurut gue punya asumsi di sini ini YouTube yang akan besar karena dia di-handle sama Google waktu itu kan. Google yang pegang, Cak. Facebook kita main juga, tapi gue sudah mulai meninggalkan Twitter dan Facebook hanya untuk gue masih main tapi maksudnya hanya untuk pendukung aja. Kenapa kok bisa YouTube itu pertimbangannya itu? Karena menurut gue ke depan ini YouTube yang akan lebih besar. Kalau kita lihat dari analisa Hotsuite aja tahun 2018 YouTube itu masih nomor 5. Nah sekarang YouTube udah nomor 1 gitu loh. Luar biasa ya. Jadi itu sesuai dengan jadi nggak perlu bikin buku tapi brandingnya di YouTube itu ya. Bukan nggak perlu bikin buku, jadi gini. Ngebuat sebuah buku ini kan kita mentransferkan pemikiran kita, Cak. Jadi apa yang dari kepala kita nih kan, dan apa yang di kepala orang-orang nih, yang kita kumpulan setelah kita diskusi dengan siapa, narasumbernya dengan siapa. Nah, zaman sekarang itu zamannya sosial media. Kita harus juga bisa lebih efektif mentransferkan sebuah pemikiran itu dari konten audiovisual. Kita bisa lihat nggak, Cak? Misalnya Cak Bas. Kan Cak Bas bukunya bestseller nih ya? Yang Muda yang Kaya itu berapa penjualannya? Sekarang edisi cetakan ke-7 sekarang. Cetakan pertama berapa ya? Kurang lebih, ya cetakan 7 berarti 1 kali cetak itu nggak salah berapa ya? Berapa, Chris? Nggak salah 1000 kemarin ya? Lebih ya? Total semua deh, dari semua 7 cetakan, berapa kecetak? Berapa? Banyak. Nggak ngikutin, banyak. Kira-kira, estimasi kira-kira? 10.000? Ada lebih, 10.000. Bestseller tuh udah masuk 10.000 itu udah bestseller. Iya, bestseller. Sedangkan kita mendistribusikan pemikiran kita di YouTube, nyari 100.000 tuh gampang banget. Iya, memang sih. Gampang, Cak. Lu butuh 7 kali cetak buat ngejar 10.000 sampai 20.000 kan? Karena kalau di buku itu kan orang kadang-kadang nggak semuanya senang baca buku. Tapi kalau audiovisual dia dengerin langsung nangkep. Itu kelebihannya mungkin ya. Karena anak saya sekarang tak suruh baca buku nggak mau, tapi kalau dia belajar sesuatu dari YouTube, itu mungkin nilai tambahnya itu ya. Menurut gue dunia akan bergeser ke depannya. Jadi makanya kalau saya sering lihat di YouTube-nya Ketua Vasco itu memang menarik, ya kan? Itu langsung nanem gitu. Thank you. Nah jadi disitulah mulai gue melihatnya dunia akan bergeser nanti, walaupun buku tidak pernah akan ditinggalkan karena gaya orang membaca buku ini pun berbeda, feel-nya kan berbeda. Kita mencium bau kertasnya beda gitu kan, Cak ya. Bahkan kita baca buku e-book aja rasanya beda gitu kan. Kalau lo penggemar buku saya e-book nggak pernah baca, nggak enak. Pasti nggak enak. Nggak dapet gitu ya. Tapi generasi setelah kita nggak begitu, Cak. Gitu loh, Cak. Lihat. Audiovisual, dia butuh kuping, butuh mata ya kan. Bahkan butuh bicara dengan ketikan gitu kan, komentar, interaktif, macam-macam gitu. Nah, karakter anak-anak milenial selanjutnya, setelah milenial ya begitu gitu loh. Dan kita harus menyesuaikan zaman. Gimana caranya biar pemikiran kita, semua ide-ide kita itu bisa ditangkap oleh banyak orang. Terus kok namanya macan idealis kenapa? Yang pertama memang gue mencintai dengan hewan yang namanya macan ini. Jadi macan ini memang orang melihatnya macan ini kan binatang yang tangguh. Bisa dibilang raja hutan ya kan. Gue suka macan gitu. Memang suka macan. Di luar dari sio gue memang macan juga. Macan juga. Oh pas. Jadi pas itu ya. Itu kata-kata idealis. Kata idealis itu gue mencoba untuk idealis lah. Idealis dari sisi pemikiran gue. Jadi semua yang gue tuangkan di situ yang dari sisi keidealisan gue gitu loh. Ya karena kan memang kalau namanya idealis itu kan tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipengaruhin. Apapun itu kan kecintaannya, termasuk memang mungkin banyak orang-orang yang apatis dong Ketua. Apalagi yang pernah ikut di zamannya Pak Harto. Tapi kan itu kan namanya idealis itu kan pemikiran masing-masing ya. Itu yang ditanamkan di idealismenya masing-masing ya. Jadi idealisme, kalau kita bicara idealisme panjang lagi ceritanya itu. Jadi poinnya gini, Cak ya. Sebenarnya tadi Cak Bas juga mengungkap mengenai Pak Harto. Gue kagum banget sama Pak Harto, Cak. Itu namanya idealis. Iya, gue kagum banget sama Pak Harto. Meskipun orang ngomong apapun yang di oposisi kan nggak bisa memaksakan idealis seseorang. Iya, jadi Pak Harto itu namanya manusia. Pak Harto kan masih manusia, ada pasti negatifnya juga ada. Tapi positifnya luar biasa banget. Dia bisa bikin negara kita itu dihargain banget di mata dunia, Cak. Lo kalau kita lihat pada masa Pak Harto berkuasa dulu, Cak. Kalau berkumpul negara-negara maju nih, G20 misalnya. Pak Harto tuh pasti di samping Presiden Amerika, fotonya, Cak. Nggak di belakang kucurut begitu gitu, tapi kita di samping Amerika begini. Kan gagah kita, Cak. Indonesia itu. Ini kayak macan idealis ini ya. kan gagah, Cak. ASEAN dia yang bikin begitu kan. Kita dihargain banget di dunia. Gue bilang, ini presiden setelah Pak Harto belum ada yang begini gue lihat. Belum ada ya? Belum ada. Sampai Pak Jokowi sekalipun belum segitunya. Nggak ada, jauh lah.
Itu memang itu yang disukain ya, kenapa ya? Gue Nah, mencintai Pak Harto. Terus kok terakhir yang sebelum kita masuk ke pertanyaan, kira-kira bisa pegang langsung ke masih muda, pegang ketua DPP provinsi itu gimana ceritanya tuh? Bukan provinsi, DPP Dewan Pimpinan Pusat. Oh, Dewan Pusat ya? Nasional. Jadi nasional ya, itu kok bisa itu? Kepercayaan itu kan nggak gampang ya? iya. Sebelumnya kan di Partai Golkar juga gue udah di DPP juga kan. Gue terakhir gue juga di Wakil Sekjen dulu di Partai Golkar. Dan beberapa organisasi lain yang menyatu dengan Golkar, baik itu AMPI, MKGR. Gue juga udah jadi ketua DPP di MKGR waktu itu kan, yang pendiri Golkar, ormas pendiri Golkar di MKGR. Dan akhirnya gue memutuskan untuk pada saat itu ada seorang anak kandungnya Pak Harto, anak biologisnya Pak Harto yang membuat sebuah partai, Pak Tommy Soeharto ini. Dia membuat sebuah partai namanya Partai Berkarya, dan bergabung semua anak-anak biologisnya Pak Harto dalam Partai Berkarya itu. Karena gue memang mengagumi Pak Harto. Iya, jadi mau nggak mau tuh. Gimana gue bisa gue gabung di situ gitu loh. Nah, akhirnya gue bergabunglah dengan Partai Berkarya, dan akhirnya gue ditunjuk oleh Ketua Umum, oleh Pak Tommy Soeharto. Itu sebagai Ketua DPP. Langsung gitu? Langsung Ketua DPP. Masih muda juga? Kan Ya. senior gimana tuh? Ada yang iri nggak sih? Iya, kalau di politik iri kan biasa lah. Biasa lah ya. Iya. Kayak Cabas aja orang mau jadi Cabas kan ketua umum BPC Jakarta Barat iya, ya. pasti banyak mau Pasti ada yang iri juga dong. Pasti. Ya kan? Walaupun Ya. kalau Cabas ini hebat ya, berpolitik hipminya nih hebat. Dia bisa membuat semua orang senang. Nah, itu memang kadang-kadang saya juga ada kelebihan itu. Iya. Nah, kemarin tuh saya bisa menang, yang satu mau nyalonin, tiba-tiba besoknya langsung mundurkan diri. Nah, tapi dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ya, nggak pakai berantem-berantem. Nggak pakai berantem. Ya itu dia anehnya. Sayang lo umur udah lewat, kalau nggak maju Waduh, Jaya lo iya. harusnya. Nah, kalau maju seru kali ya. Seru. Nah, terus berarti kalau ketemu Bang Tommy langsung tuh ya, telepon-teleponan ya? Ketua umum kita komunikasi langsung. Wah, luar biasa gitu. nih ya. Memang kita harus belajar menjadi idealis apapun tuh Iya, resikonya ya. Iya. Kalau sekarang masih tetap oposisi ya? Kalau sama pemerintah masih apa? Oposisi, ya. Nah, ini kalau saya bicara ngomong. oposisi, sebenarnya gini loh. Partai-partai politik itu, kalau di negara kita itu sebenarnya nggak ada kata oposisi. Nggak ada ya? Seharusnya seluruh anggota DPR itu adalah oposisi terhadap pemerintah. Oh. Seharusnya Ya, karena seluruh anggota DPR itu adalah oposisi. Menasehati ya, memberikan Karena saran. salah satu tugas DPR itu mengawasi. Iya. Kan pengawasan, budgeting, Iya. dan satu lagi undang-undang, legislasi. Salah satu tugas DPR adalah mengawasi pemerintah. Seharusnya sistem di negara kita ini, seluruh anggota DPR itu mengkritik pemerintah harusnya. Jangan jadi menjilat pemerintah gitu, men. Gitu. Oke, lanjut lagi sebelum ke pertanyaan. Ketua Pak, jadi umur berapa sekarang? Sekarang sudah 33, Cak. Oh, putranya masih muda 33 ya. Siap. Makanya kita manggilnya Cak kan. Iya, beda 10 tahun sama saya. Dan saya 42. Siap. Oh, Tapi nggak kelihatan, putra Cak. berapa putra? Cabas kayak umur 28 kayak. Bisa aja. Tapi kalau dibuka gini jadi anak berapa putra? Anak 3, Cak. 3. Cewek semua, Cewek Cak. semua? Cewek semua. Jadi nggak ada mau nambah nih? Kayaknya Cowok. segitu dulu deh, Cak ya. Jadi karena kalau cewek kan nggak bisa jadi macan idealis. Bisa Harus dong. bisa cewek. Cewek, ya? masa macan nggak ada ceweknya? Oh iya. Kalau kan gimana keturunannya kalau nggak ada macan cewek? Ya, ini luar biasa ya. Nanti kita juga akan langsung ke pertanyaan. Nanti Ketua Vasco bisa jawab nih. Ini saya langsung ke pertanyaan Ketua. Sebelum nanti juga ada biasa tuh saya tanya apa yang menginspirasi mungkin selain Pak Harto, terus supaya teman-teman kalau yang kadang-kadang nih anak muda nih yang idealis seperti Ketua Vasco ini pingin gerak tapi kadang-kadang takut. Itu mungkin nanti dikasih motivasi. Ya. Pertanyaan dulu nih ya. Ya. Ini pertanyaan dari mana nih? Dari Instagram ya? Dari Instagram. Oh, oke. Ini kan kemarin kita akan bikin, terus ada pertanyaan, 5 orang yang lolos akan mendapatkan buku saya. Ya. 1 orang yang nanti dipilih sama Ketua Vasco, kira-kira mana yang bagus akan mendapatkan kaos Before Five ini. Nah, ini yang putih ini baru launching pertama, ini limited juga Luar nih. biasa dapat kaos dari Cabas. Ya. Oke ya Ini nih. sama Casey nih barang nih ya? Sama. Oke. Ini pertanyaannya nih. Nomor 1 dari Mawan 674. Menurut Pak Vasco Rusaimi, bagaimana agar kita bisa berorganisasi dan masuk dunia politik dengan tepat? Wah, ini kan ahlinya memang nih. Terus bagaimana agar suatu organisasi bisa berkembang dan maju? Ya. Nah, sebagai ketua, Ya, jadi Nah, ini. bagaimana kita bisa berorganisasi ya? Yang pasti masuk dulu gitu loh. Ini pertanyaan yang menurut gua apa ya? Jadi kita semua kalau punya pertanyaan bagaimana kita bisa berorganisasi yang tepat, sebenarnya kita masuk dulu, pilih organisasi yang sesuai dengan passion kita. Seperti yang Cak Bas lakukan lah, passion Yeah. Cak Bas bisnis, Cak Bas pilih dengan organisasi HIPMI-nya.
lanjut ke Kadin ya, Cak Bas ya sekarang Kadin, ya. rencana Kadin Jakarta Barat. Kadin, Jakarta. Mau ketua Kadin juga rencananya. Moga-moga. Kita dukung Ya, ya. moga-moga. Nah, itu salah satu tujuan kita bagi apa passion kita. Nah, berkecimpunglah di dunia itu. Karena kalau kita berorganisasi, jangan berharap apapun dari situ. Tapi organisasi itu kan manfaatnya banyak ya, Cak, ya. Salah satunya kan networking. Ya, Putih bisa kenal kan? Nah, kita bisa kenal Cak Bas, kita bisa Ya, bisa ngobrol. siapa sharing. tahu ada bisnis, Ya, siapa tahu ada besok, bisnis. gitu kan. Banyak, pasti ada lah, namanya silaturahmi pasti menjalin rezeki. Nah, gitu-gitu kita kalau organisasi, Cak. Oke, terus lanjut lagi nih. Tapi ini pertanyaan, tapi saya ingin lebih dalam lagi. Nih, kenapa pilih Partai Berkarya sebagai kendaraan politiknya? Tadi udah dijelasin, tapi Ya. lebih dalam lagi deh, boleh nggak? Ya, Partai Berkarya Kan tadi. partai baru, berat sekali kalau kan. Ya. Ada nggak pandangan lain kenapa kok Partai Berkarya? Selain tadi Pak Harto. Ya. Yang pertama memang alasan gua Partai Berkarya itu di luar dari memang anak-anak biologisnya Pak Harto bergabung di Partai Berkarya. Partai Berkarya ini mempunyai manifesto politiknya Pak Harto. Manifesto politiknya Pak Harto yang menurut gue penting, dan menurut gue Indonesia ini paling tepat melaksanakan manifesto politiknya Partai Berkarya ini. Karena sudah terbukti bahwa Indonesia pernah menjadi macan Asia. Macan Asia, Cak. Kita dikagumi dan kita ditakuti dunia, Cak. Ini mengerikan, Cak. Di situ. Itu yang buat gue, ini yang harus gue, dan ini sejalan dengan idealisme gue, ini harus gue dukung. Karena kadang-kadang memang di Indonesia kan kekurangan satu, terlalu banyak suku, banyak yang itu harus disatukan menjadi sesuatu kekuatan bersama. Karena kita negara multi minoritas, minoritas ya. Benar. Saya orang Minang nih di Pulau Jawa saya minoritas. Iya. Tapi orang Jawa di kampung saya. Oh, itu namanya multi minoritas juga. ya. Multi minoritas. Iya, Jadi benar. kita dimanapun minoritas kan ya. Benar-benar. Ya itu yang saya baru nangkep loh ya. Iya. Kata-kata multi minoritas, karena memang dimanapun jadi Semua. orang di suatu, misalnya contoh orang Jawa di Papua. Papua misalnya itu juga. Minoritas. Orang Papua di Jogja juga sama. Minoritas. Jadi kita harus saling menghargai kan. Benar. Kalau prinsip orang Minang, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi di mana kita berada, adat istiadat di situlah yang kita agungkan. Bahasa Padang masih bisa? Masih, Cak. Oh, luar biasa. Kalau saya Mandarin udah nggak bisa. Udah nggak bisa, Cak ya? Bisanya ngomong Jawa sama Madura. Oke, lanjut. Makanya dipanggil Cak saya kan. Cak, Oke. ya. Ini dari mamanya Yoga Bintang. Ya. Ini tentang keluarga. Apakah target Vasco Resmi yang mungkin belum tercapai di tengah semua kesibukan beliau, adakah waktu khusus bersama keluarga? Itu maksudnya. Ini menyangkut ada nggak target yang ke depan seperti apa, dan masih ngatur waktu dengan keluarga tuh gimana? Sibuk bikin YouTube, terus berpolitik, sibuk bisnis lagi. Ya. Itu gimana itu? Balik lagi tadi ya, kalau sibuk bikin YouTube itu mah kalau memang kita passion kita, sama kayak sibuk bikin buku. Iya. Orang dulu bilang, sama. orang dulu sibuk bikin buku, Cak. Iya. Semua politisi besar pasti bikin buku kan. Biografi Kita juga. bikin YouTube. Gitu. Salah satunya YouTube, kan YouTube, Instagram, semua platform Iya. kita jalanin kan. Makanya kita nggak hanya YouTuber, kita multi platform ya kita. Seperti saya sekarang. Nah, Cabas ada Instagram, apa Instagram Cabas? Basuki Basuki Surojo. YouTube-nya pun Basuki Surojo juga sama kan? Semua sama ya? Sama semua. Karena kalau saya ganti-ganti kemarin nggak laku. Udah contoh biru udah 42.000 ya? 45.000 dah. 45.000 ya? sekarang. Iya. Ngeri. Masih jauh lah sama ketua Vasco. Iya. Oke. Membagi keluarga dengan keluarga Oke, gimana? bagi waktu keluarga memang disitulah yang memang agak sulit ya. Tapi saya memang mengkomitmenkan diri saya untuk Sabtu Minggu ini sebenarnya menolak buat keluar. Iya. Jadi saya untuk Sabtu Minggu biasanya saya di rumah dan saya sama keluarga. Kecuali kalau ada yang urgent banget ya mau nggak mau deh. Paling gitu aja. Kalau weekdays agak sulit. Ya. Tapi memang Sabtu Minggu diprioritaskan Saya di rumah lah. komitmenkan untuk harus sama keluarga. Bagus. Oke, ini ada pertanyaan lagi Nurhen Niva 26. Lalu apa visi macan idealis ke depannya? Nah, ini bagus juga pertanyaan ini. Ya. Visi macan idealis gini ya. Macan idealis ini kan bergerak segmented ya. Jadi bisa dibilang kalau dunia YouTube itu punya berbagai macam segmen. Seperti yang tadi kita diskusi di belakang layar. Segmen-segmen di YouTube itu seperti kayak ada aliran-alirannya gitu ya. Kayak Macan Idealis kan sekarang baru 700.000 subscriber. Itu nggak mungkin bisa Macan Idealis itu ngalahin Atta Halilintar, Andre Taulani, atau Sule, atau Raffi, nggak mungkin bisa karena segmennya beda. Ibaratnya TV itu kayak TV Indosiar dan TV One. Penonton Indosiar nggak mungkin nonton TV One. Kalau ada irisannya kecil. Penonton TV One juga nggak akan nonton Indosiar gitu loh. Jadi ada perbedaan segmen di situ, dan tujuan gua adalah sebenarnya, tapi segmennya TV One ini bisa menentukan, misalnya ini kita sebut merek aja nggak apa-apa ya. Jadi salah satu TV One atau TV dan lain-lain berita satu.
segmennya TV One, Metro TV dan Satu ini bisa menentukan arah negara ini ke arah mana. Dan ujung-ujungnya segmen yang nonton Indonesia juga akan mengikuti. Iya. Walaupun memang grabbingnya besar gitu. Karena ntar lagi berarti mau dapat gold plate ntar lagi kita Ya, gini ya. mudah-mudahan doain aja. Nah, makanya di-subscribe Macan Idealis. Tolong ya teman-teman ini subscribe Macan Idealis. Iya, dan para subscriber Macan Idealis silakan subscribe juga Amin. Mas Sugi. Iya. Ini Jadi, penting karena banyak banget motivasi-motivasi kita untuk kita berbisnis. memang kalau saya segmennya juga terbatas. Terbatas kayak segmen Cabas ini terbatas loh. Makanya Segmen orang yang bisnis. suka dengan bisnis, suka dengan unit usaha, Iya. suka melihat proses Iya. kesuksesan Iya. seseorang Iya. kan dipelajari dari berbagai macam segmen kan, Cak? Iya, benar. Kan Cabas kan undang banyak tokoh-tokoh Iya. yang bisa dikategorikan dia sudah Udah matang menjalani ya. proses yang panjang gitu kan, Cak, ya. Tujuannya seperti itu, makanya saya undang ketua Fasko tujuannya supaya teman-teman lainnya yang nonton itu yang mau berpolitik Iya. biar tahu. Jangan sampai nanti dia berpolitik salah. Iya. Berorganisasinya juga salah ketua. Tahu prosesnya. Nah, prosesnya. Orang lihat Cabas yang sekarang udah kaya, raja IT. Tapi orang nggak ngeliat prosesnya dari susah nih orang gitu loh. Iya. Dari miskin, Iya, dari- tampangnya aja kayak Cina, tapi emang miskin dulu dia ini. Ya, karena saya tinggal di Ruko tahun 96 tinggal di Ruko. Memang sempat Iya. kaya. Tapi kan bangkrut orang tua. Bangkrut, ya. Ya, 96 pindah sini tidur di ruko, satu ruko saya. Orang melihatnya pikir saya udah pakai supir, pakai apa. Iya. Malah perjuangan 96 paling susah saya. Orang nggak melihat prosesnya Nggak gitu. lihat. Orang ngerti, wah udah jadi raja Iya. IT, wah enak aja jadi Cabas. Emang gampang mau jadi begitu. Nah ini sekarang jadi politik juga, memang jadi caleg termuda gampang enggak juga kan? Iya, Ya proses lah, ya proses semuanya. Oke, lanjut lagi, Ketua. Ini ada 3 pertanyaan terakhir. Satu akan mendapatkan kaos Before Five, yaitu dari Before Five. Kripya. Jadi penasaran awal karir dan apa saja yang dilakukan kegiatan Fasko di luar kegiatan politik. Ya. Di luar kegiatan politik ya sama nama kita anak muda, Cak, ya. Kita masih nongkrong juga. Tapi gue senengnya nongkrong sama teman-teman yang nggak cuma ngabisin waktu, tapi kita nambah wawasan. Gue pasti misalnya kalau Cabas ngajakin nongkrong, gue pasti datang. Misalnya gitu. Jadi karena Sharing. Cabas tuh punya pengetahuan yang pasti gue nggak punya gitu. Iya. Sama, karena kita beda jalur. Nah, gitu kan pasti Iya. itu kan menambah wawasan kita, nambah keilmuan kita. Ya gitu masih Jadi nongkrong-nongkrong harus juga masih. nongkrong yang menghasilkan, jangan nongkrong yang Ya. Minimal nambah isi ngomongin kepala lah, orang, minimal. ya kan kalau kita kan kadang nongkrong ngomongin orang sama Gibah. rugi ya. Rugi ya. Gibah. Itu namanya gibah ya? Gibah. Oh, Nggak ada gunanya ada itu. guna ya. Iya. Jadi harusnya dapat manfaat ya. Iya, sambil kita suka nongkrong, kita sambil dapat isi kepala lagi kan? Oke, pertanyaan satu lagi nih sebelum pertanyaan utama. Apa yang membuat Faskoro ini tertarik dalam dunia organisasi dan juga bagi seorang Faskoro sendiri, ilmu apa yang kita dapat? Jadi ilmu apa yang didapat dari berorganisasi? Iya. Yang buat tertarik di organisasi kan tadi udah gue jelasin di awal ya. Memang itu passion Iya. kita kan, Cak. Kita senang berkumpul, senang ngumpulin Ya, orang. yang kita dapat apa sekarang? Dan yang kita dapat yang pertama dari berorganisasi adalah networking, itu penting. Lo kalau mempunyai sebuah visi, sebuah tujuan, tanpa dengan lo bergerak sendirian, berat. Tapi kalau lo bergerak bersama-sama, lo bisa merangkul semua teman-teman lo, bagaimana yang sesuai dengan visi tujuan kita ke depan gitu kan. Ini akan lebih mudah dan akan lebih mudah membagi energi kita gitu aja. Jadi kan lebih gampang lah. Sama halnya misalnya gini, kalau zaman dulu kan orang-orang para politisi itu mereka itu biasanya kalau mau membuat sebuah acara gitu, Cak, memaparkan sebuah ideologi, memaparkan sebuah kampanyenya, dengan biasanya tuh ngumpulin massa di Stadion Senayan, kapasitasnya 80.000, bicara begini. Nah sekarang kita bisa lakukan itu dengan platform YouTube. Oh, jadi nggak perlu lagi ngumpul gitu banyak. Nggak perlu, dengan tanpa modal. Tapi rekor di Macan Idealis yang nonton paling banyak berapaan? Iya, Ada pernah rekor nggak? jutaan. Luar biasa ya. Nah itu kita misalnya kayak 80.000 Stadion Senayan, kita sekali ngupload kita 100.000 kan Udah lewat. udah lewat lah. Bisa lah kita sehari itu 500.000 bisa gitu aja ya. Nah itu berapa Stadion Senayan yang kita kumpulin? Kita samperin orang ke kasurnya, samperin orang ke toiletnya, samperin orang ke mobilnya untuk dengerin apa isi kepala kita kan, apa ide kita. Itu yang susah, nggak kepikir manusia itu. Itulah makanya kenapa gue bermain YouTube dari 5 tahun yang lalu di situ gitu. Waduh, ini Walaupun Macan Idealis baru setahun. tapi setahun udah segitu. Ya. Ya, tapi intinya di Macan Idealis itu banyak pikiran-pikiran dari seorang Fasko ya di sana. Seorang ya. gua dan beberapa narasumber gua yang gua Narasumber yang- kumpulin. iya, pasti, Jadi, iya, pasti. Sama kayak buku kan, Cak? Iya, sama. Lu nulis buku kan pasti Ya, ada testimoni. Iya, testimoni, terus ada yang ngasih pendapatnya dia begini. dia, iya. Ya kan itu Tapi bukan kalau buku. di platform YouTube lebih banyak
Iya. Kalau di buku kan banyaknya cerita tentang saya. Iya. Ya kan, mungkin itu kelebihannya platform YouTube ya. Iya. Kan lu juga bisa bikin buku mengenai itu kan misalnya kan. Terus ada nggak cita-cita jadi punya organisasi sendiri? Misalnya perkumpulan, kemarin kan sempat bikin organisasi sendiri itu ya? Gue bikin perkumpulan organisasi dakwah apa? Iya, gue punya organisasi yang namanya Sarekat Kebangkitan Pemuda Islam. Di situ gue salah satu pendirinya. Dan gue sebagai majelis tinggi di situ. Dan juga wakil ketua umum sekarang jabatan gue. Waduh, luar biasa. Gue ada beberapa organisasi sebenarnya gue bikin sendiri, tapi memang nggak menasional, belum menasional. Nasional ya, masih. Karena fokusnya kan kita nggak bisa. Ya, nggak bisa banyak lah ya. Tapi gitu, kan saya dengar juga di Waketum ISMI ya juga. Wasekjen di ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Itu gue wasekjen. Kebetulan di situ gue juga paling junior. Yang lain kan cendekiawan yang top level lah itu kan di nasional. Wasekjen tuh cuma ada 6 di situ. Nah, gue yang paling junior lah, paling anak kecil lah gitu. Kita belajar daripada abang-abang ini. Makanya ini luar biasa loh nih. Muda-muda berkarir di politik, orang padahal nggak milih politik. Ini milih karier di organisasi, berpolitik dan pengusaha juga ya. Amin. Ya, tapi memang passion itu, ini yang terakhir yang mendapatkan buku saya dari Bunda Riela 88. Seberapa besar peran organisasi dalam berpolitik? Nah ini. Kenapa kok milihnya jalur organisasi untuk berpolitik? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Berpolitik itu kita pasti punya tujuan ya, Cak. Gue yakin semua politisi, semua aktivis di Indonesia ini punya tujuan yang pasti positif untuk Indonesia. Tapi jalannya berbeda-beda. Menurut si A, misalnya menurut Cak Bas dari partai yang lain, untuk Indonesia menjadi lebih baik harus berlandaskan ini. Harus begini, jalannya harus begini. Tapi menurut gue nggak harus begitu. Nah, disitulah kita berdebat secara pandangan, disitulah kita berdebat secara mungkin sampai ke ideologi perdebatannya. Sampai sekarang kayak sekarang nih masalah hip-hip ini kan. Haluan ideologi Pancasila ini. Disitulah perbedaan kita yang harus kita perjuangkan. Dan kita butuh organisasi untuk membackup itu. Kalau nggak gitu nggak bisa jalan yang satu pemikiran dengan kita. Kalau kita cuma berteriak satu, kayak istilah kita nyapu, Cak. Satu lidi, mana bisa kita nyapu satu lidi pakai satu lidi. Tapi kalau bareng-bareng kita bisa. Dengan teknologi gotong royong ini kan. Itu teknologi gotong royong. Ya, memang bukannya itu... dengan diperas Pancasila jadi gotong royong. Dengerin ya teman-teman ini ya. Ini masukan-masukan dari seorang politisi muda. Ya. Itu. Oke, itu dapat bukunya. Pertanyaan masih muda, Cak ya, gue Cak ya. Muda 33 lah. Oh iya, masih muda. Masih panjang itu kelihatannya ya. Orang Cak Bas aja masih ngaku muda, masa gue nggak boleh. Saya aja celana aja sobek-sobek. Memang gayanya mau milenial terus. Oke, yang terakhir nih dari saya nih. Iya, Cak. Selain Pak Harto, ada nggak orang yang menginspirasi seorang Vasco untuk berkarir di politik? Iya. Selain Pak Harto? Banyak, Cak. Bung Karno pun termasuk idola gue, Cak. Bung Karno, perjuangan dia juga luar biasa kan. Dari seumuran kita dia udah berjuang diasingkan kanan kiri, Cak. Dia bukan cuma di penjara ancamannya. Kalau kita sekarang ancaman kita ya kita bersuara yang kritis kenceng banget bisa ancaman penjara kan dengan undang-undang ITE dan lain-lain itu kan. Bung Karno ancamannya diasingkan sampai kemana-mana di penjara pelosok negeri ini gitu loh. Itu menurut gue luar biasa dengan apa yang dia perjuangkan gitu ya. Walaupun pada masa zaman dia Belanda beliau dianggap pemberontaknya yang di Belanda kan. Nah, Bung Karno, Bung Hatta. Kalau yang saat ini ada nggak kira-kira politikus yang setengah tua setengah muda? Oke, Bang Sandi. Bang Sandi ya. Bang Sandi. Politikus muda juga. Bang Sandi keren. Bang Sandi keren. Masih ada beberapa lagi lah ya. Pak Prabowo keren. Pak Prabowo juga ya. Oke, terus yang terakhir kira-kira bisa nggak kasih motivasi kemudian yang nonton YouTube saya ini, siapa tahu mereka yang nonton ini ingin berkarir di dunia politik langsung, ya kan? Nggak mau jadi pengusaha saya. Saya ini apa sih yang harus seperti apa sih motivasinya? Kayak kemarin kan ada YouTuber kasih motivasi bisnis, ini motivasi untuk benar-benar terjun di dunia politik. Di dunia politik, YouTube itu salah satu fasilitas ya, Cak ya. Jadi big problem is only for great people. Jadi menurut gue untuk menjadi seseorang, gue sekarang belum menjadi seseorang, tapi doain gue semoga gue bisa menjadi seseorang nanti ke depan untuk memperjuangkan segala macam yang kita inginkan bareng-bareng. Kita pasti mendapatkan sebuah hambatan, banyak sekali hambatan, banyak segala serangan. Yang namanya contoh misalnya diserang buzzer, ribuan buzzer setiap hari menyerang gue, dan berbagai macam lah yang namanya tawaran, serangan itu udah makanan kita sehari-hari. Begitupun kayak di dunia usaha, di Indonesia juga pasti banyak sekali kompetitor nyerang saya, macam-macam ya, Cak ya. Pasti. Gitu-gituannya. Jadi kita jangan melihat sebuah sesuatu itu dari wah udah jadi ya mudah yang tuh jadi seperti ini ya. Tapi kita pelajari prosesnya. Proses itu yang paling penting.
bagaimana prosesnya seseorang bisa menjadi raja IT seperti Cak Bas ini nggak gampang gitu loh. Jadi ada prosesnya, dia dulu kayak orang miskin banget, bangkrut banget seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa, mulai bisnis IT seperti apa. Ya, kita harus mempelajari proses dari orang-orang yang luar biasa dan sering banyak diskusi. Kayak gini. Ya. Gitu. Jadi itu jadi ingin berpolitik harus fokus. Jangan langsung tiba-tiba besok langsung jadi orang top, nggak mungkin lah ya. Besok hari ini bikin YouTube 1 subscriber, besok udah 500K, nggak mungkin dong ya, proses itu ya. Ya, YouTube itu kan gini Cak ya, kalau Cak Bas perhatikan ya, kenapa juga gue pilih YouTube Cak? Karena menurut gue, YouTube itulah yang paling sulit buat sosial media. Iya, paling sulit. YouTube, karena API-nya tertutup gitu. Semua Twitter, Instagram, semua API-nya terbuka Cak. Kan Cak Bas pernah IT dipaham ya kan? Nah di situ kan yang gue lihat, gue harus kejar YouTube, karena gue nggak punya modal Cak. Kalau orang yang punya modal kan dia tinggal bikin pasukan cyber army kan. Ya kalau YouTube tadi kan saya juga lihat tuh, mau ngumpulin 1 subscriber kalau dia nggak terinspirasi kan nggak mungkin subscribe. Ya, meskipun kadang-kadang dia subscribe pun nggak nonton. Itu yang susahnya antara dua itu tidak terkoneksi kan. Iya. Kadang-kadang orang subscribe tapi nggak nonton. Iya. Tapi orang nonton kadang-kadang nggak subscribe. Iya. Nah itu kesusahannya di sana. YouTube itu sesuatu yang menurut saya beda. Iya. Kenapa lah di situ makanya gue pilih YouTube Cak? Karena menurut gue untuk orang bermain YouTube di segmen tertentu butuh skill yang luar biasa. Butuh skill loh, Cak. Mempelajari algoritmanya, mempelajari pasarnya seperti apa. Seperti yang tadi kita jelasin di awal kan, kita nggak mungkin bisa ngalahin Halilintar karena pasar kita beda. Tapi kita kejar di top levelnya di pasar ini aja. Macan Diaris udah alhamdulillah ya, Cak ya. Nah, terus di sisi itu yang gue menentukan gue harus main di YouTube fokusnya gitu loh, fokusnya di YouTube. Nah, Cak Bas tadi merasakan sulitnya bagaimana mendapatkan satu subscriber di YouTube karena YouTube ini API-nya tertutup. Nggak bisa kita main pakai bot, besok dihajar sama YouTube. Nggak bisa. Google nih canggih, semua jagoan IT dikumpul di situ, Cak. Ya kan? Memang beda. Ayo klik belum apa-apa sama Google gitu loh. Google kan perusahaan gede banget dunia yang semua jagoan-jagoan IT seluruh dunia berkumpul di situ. Ada orang yang mau ngidein ngakalin di Google digunting sama dia kan gitu, Cak. Makanya ini kan berubah terus itu. Algoritmanya juga berubah terus sekarang. Makanya orang kadang melihat kan gini, wah enak ya subscriber udah gede. Ya coba main dan banyak teman-teman yang gue sekarang ini gue menularkan virus-virus platform sosial media ini kepada teman-teman politisi muda dan yang tua juga, biar mereka juga ayo tuangkan pemikiran kalian di YouTube. Jangan mudah putus asa, karena kebanyakan orang-orang yang gampang putus asa itu, Cak, bertujuan untuk main YouTube itu bertujuan buat dapat duit. Menurut gue, kalian pasti gagal. Kalau tujuan awalnya, gue mau dapat duit nih, dapat AdSense dari YouTube, deh, selesai lo nggak usah main mendingan. Tapi kalau kita mau tujuannya senang bikin buku yang tadi gue bilang tadi kan, senang nuangin pemikiran, sharing, berbagi pengalaman, akan terus rutin gitu loh. Memang. Kan Cak Bas semangat. Kalau saya kan semangat terus karena memang ingin tujuannya berbagi ilmu, berbagi kalau ada narasumber yang bagus mereka bisa ngikut itu aja. Karena kalau AdSense pun kalau di saya malah saya promosinya lebih banyak daripada dapat AdSense-nya. Tapi kalau dengan berbagi kan ilmunya jadi berguna. Iya. AdSense ya itu ngikutin lah, Cak ya. Kalau tau dapat ya alhamdulillah. Tapi bukan jadi tujuan utama. Ini buat teman-teman nih, kalau untuk teman-teman yang mau bermain YouTube, kalau kalian bertujuan awal untuk mendapatkan sebuah kekayaan dari YouTube, udah selesaiin dari sekarang aja karena itu berat. Yang pertama adalah kalian tentukan passion kalian di mana, mainlah YouTube segmennya sesuai dengan passion kalian. Tapi jangan terpaksa karena lo mau ngejar duit di situ, selesai. Karena essence YouTube pun nggak gitu besar banget juga kok untuk... Saya lihat memang susah banget sih. Oke, gitu aja Komen-Komedin. Hari ini interview Kobas. Semoga bermanfaat bagi Komen-Komedin yang memang ingin memilih jalur politik sebagai jalan hidupnya. Bisa ikutin kisah dari Ketua Pasko. Gue belum apa-apa, Cak. Tapi makasih banyak Ketua waktunya. Semoga bermanfaat dan saya doakan semua Komen-Komedin selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam bengi.